1, 2, dan 3. Di sini kami akan membuat sebuah video yang bertemakan faktor penghambat perubahan sosial. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami yang bernama. Perkenalkan, nama saya Amanda Pislia. Nama saya Anissa Saputri. Nama saya Lisa Putri. Nama saya Lencindi Purba. Nama saya Mary Anggraini. Nama saya Rodo Tuljana. Nama saya Ermo Sijabat. Nama saya Selastri Siregar. Nama saya Sinta. Nama saya Hana Tamara. Nama saya Sally Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Valdes Tanjung. Saya Kozefanya Merpau. Saya Rizal Wandika. Saya Eka. Saya Aryawan Demanik. Saya Muhammad Saputra. Saya Agustino Siavano Sijabat. Saya Christian Arwan. Saya Tilar Dwi Prasetyo. Oke, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang faktor penghambat perubahan sosial. Nah, setiap kehidupan manusia di dunia ini pasti tidak jauh dari yang namanya perubahan sosial. Di zaman yang makin berkembang ini, di zaman yang sudah semakin maju ini, dari waktu ke waktu perubahan itu pasti akan cepat. Oke, kami juga akan menjelaskan tentang pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial itu merupakan proses terjadinya perubahan struktur maupun fungsi suatu sistem sosial. Nah, perubahan sosial itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor pendorong dan faktor penghambat. Di sini kami akan membuat sebuah video yang berhubungan tentang faktor penghambat perubahan sosial. Contoh pertama faktor penghambat perubahan sosial yaitu kurangnya interaksi dengan masyarakat lain. Contoh kurangnya interaksi dengan masyarakat lain ini yaitu ketika ada suatu kegiatan gotong royong di suatu perumahan, tetapi ada suatu masyarakat atau suatu keluarga yang tidak ingin ikut serta dalam melakukan gotong royong tersebut. Nah, itulah salah satu contoh kurangnya interaksi dengan masyarakat lain. Berikut video tentang kurangnya interaksi dengan masyarakat lain. 3, 2, 1. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi Pak. Ya, seperti yang kita tahu, kita berkumpul sini berdasarkan surat yang telah diedarkan di mana kita akan melakukan namanya gotong royong ya. Gotong royong bersama. Sebelum kita memulai yang namanya gotong royong tersebut, mari kita kiranya berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa. Baik, berdoa selesai. Saya mohon untuk kerjasamanya Bapak Ibu untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita ini. Oh ya ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Tilar dengan Pak Arif gimana ya? Kok nggak masuk ke sini sih? Mereka kan udah biasa nggak sih nggak ikutan. Ini kan selalu royong untuk semuanya masyarakat juga Merasakan gotong royong gitu loh ibu-ibu. Mereka tuh kurang interaksi sama masyarakat. Terus gimana dong? Atau mereka kita datangi saja? Kita tanya PRT aja nggak sih? Iya benar. Contoh yang kedua yang kami ambil yaitu masyarakat masih bersikap tradisional. Beberapa kelompok masyarakat masih memegang adat istiadat yang kuat dalam lingkungannya. Ada beberapa masyarakat yang masih menolak segala hal-hal baru yang datang dari luar. Seperti halnya dapat kita lihat dalam kepercayaan seseorang atau kepercayaan masyarakat, yaitu yang masih menyembah berhala atau menyembah satu pohon. Berikut videonya. Astaga. Bapak Ibu pada ngapain? Kami sedang menyembah pohon Pak. Apa yang bisa kalian harapkan dari sebuah Ini pohon? menurut agama kami Pak. Kalau Bapak mau ikut boleh. Kita sudah punya Tuhan, Bapak Ibu. Ini menurut kepercayaan kami saja ya Pak. Ini dari zaman dulu seperti ini bapak ibu. Jadi kami masih percaya. Menurut dewa kami begitu Pak. Kami dapat rezeki dari ini Pak. Rezeki dari Tuhan. Kalian sudah punya agama. Contoh ketiga yang kami buat yaitu berpendidikan rendah. Pendidikan rendah ini yaitu cara pandang atau pola hidup yang masih minim atau masih sederhana. Contoh dari pendidikan rendah ini yang kami ambil itu dalam kehidupan sehari-hari seorang siswa di sekolah. Yaitu ketika seorang siswa yang datang ke sekolah hanya untuk mengisi absen dan lalu itu langsung tidur di kelas. Sebagai contohnya dapat kita tonton video berikut. Kali tinggi sama dengan 200. Betul. Oh datang kalian. Dari mana aja? Kenapa bisa ketiduran? Tidur jam berapa? Kamu? Ngapain kalian? Kerja?
Cari cewek masih kecil dulu lah. Oke, kita lanjut. Jangan dicontoh ya anak-anak. Baik. Masing-masing tidak terpuji. Oke, nah, bagus. Oke, kita lanjutin. Nomor 2. Nomor 2 jawabannya apa? B. Ada yang bisa jelasin kenapa B? Karena alasnya itu dibagi sama setengah, Pak. Betul. Bangun. Kok pada tidur? Ih, tidur guys, mereka tidur. Guys, ini guys, ada orang tidur. Cewek, ada masa depan dipikir dari kelas 12, 6 bulan lagi. Datang lambat, tidur lagi. Habis ini gak ada lagi tidur ya, kurang saya jelasin. Jangan ditiru ya teman-teman. Oke, jangan ditiru ya. Ya, Pak. Oke, kita lanjut materinya. Jawaban nomor 3 apa? C. Berapa C? 20. Betul. Coba, ada yang jelasin nomor 8. Jawabannya apa? Nomor 8 apa jawabannya? Dengan saya kamu. Berapa? Astagfirullah. Dengerin saya. Jangan ngomong-ngomong sendiri. Dengerin. Lihat di sini. Jadi 1/2 alas kali tinggi sama dengan 1/2 PO pangkat 2 dikali AB. Bapak 36 jam loh ngajar. Contoh keempat yang kami buat yaitu prasangka buruk terhadap budaya asing. Prasangka buruk terhadap budaya asing ini seperti itu datangnya budaya asing masuknya budaya asing ke budaya kita. Seperti contohnya itu K-pop. K-pop merupakan salah satu budaya dari luar yang masuk ke wilayah Indonesia, di mana K-pop ini bisa mempengaruhi para remaja seperti cowok. Cowok zaman sekarang kadang dapat dipengaruhi oleh K-pop, yaitu seperti mengikuti cara berpakaian, dari cara berpakaian, cara ngomong, berbicara, dan kadang mereka juga menjadi suka melakukan hal yang sama dengan K-pop tersebut. Seperti contoh yang kami dapat berikan yaitu seperti video ini. 3, 2, 1. Kalian nggak sih yang Blackpink tampil di Coachella itu? Disuruh dia pacaran sama itu nggak sih? Dia lagi dirumurin sama pacaran sama anak Blackpink tuh loh. Iya nggak sih? Nah itu Jennie juga loh sama si. Iya makanya. Baru Lisa yang pacaran sama anak orang kaya itu loh, yang anak orang kaya. Oh my god. Keren banget sih. Cantik kok. Keren, bagus. Kayak dansa sama oke. Jisoo tuh kemarin Apa sih cowok suka K-pop? K-pop ini malah suka bola lah. sehat aja loh. Kenapa sih? Ciputi lah. Bencong, ih, gak malu Orang ya? nggak suka K-pop, suka bola sama. Apa sih seninya? Gak ada seni. Ciputi ya. Ih, bencong. Contoh kelima yang kami ambil yaitu hambatan ideologi. Hambatan ideologi ini sama halnya seperti kurangnya pemikiran dan kesadaran suatu masyarakat terhadap sesuatu hal. Seperti contohnya ketika suatu masyarakat tidak membuang sampah pada tempatnya, tetapi membuang sampah di sembarangan tempat. Seperti contoh dapat kita lihat dalam video berikut. Sampah segitu doang. Ya, itu kan sampah. Udah sih, lebay kan peduli.